Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Eda Ramadan dengan NIM 19136142. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Geografi Regional saya. Di sini saya akan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama yaitu dengan PPT, yang kedua dengan Google Earth. Baiklah, langsung saja kita memasuki soal pertama, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia tentang A. Nama-nama pulau besar, B. Nama-nama laut, C. Nama-nama selat, dan D. Nama-nama tanjung dan semenanjung di Indonesia. Di Indonesia terdapat 5 pulau besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kita lihat dari peta seperti ini. Ini adalah Pulau Sumatera. Ini adalah Pulau Jawa. Di sini adalah Pulau Kalimantan atau yang sering disebut di dunia internasional adalah Pulau Borneo. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi, dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Selanjutnya, nama-nama laut di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali nama-nama laut, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Tetapi, terdapat 11 nama laut yang sering didengar dan sering dibahas. Ini kalau kita lihat di PPT, ini ada Laut Jawa, ada Laut Flores, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Natuna, dan Laut Halmahera. Jika kita lihat di peta, letak laut-laut tersebut, Laut Jawa terletak di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Selanjutnya ada Laut Flores, terletak di sebelah utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada Laut Sawu yang terletak di sebelah selatan Nusa Tenggara Timur di sini. Selanjutnya ada Laut Timor yang terletak di bagian selatan Pulau Timor, Timor Sea. Ada Laut Sulawesi. Yang terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi, atau lebih tepatnya di sebelah utara Provinsi Gorontalo. Selanjutnya ada Laut Maluku yang terletak di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Halmahera. Ini Laut Maluku. Selanjutnya ada Laut Seram yang terletak sini di utara Provinsi Maluku. Ada Laut Banda yang terletak di sebelah selatan Provinsi Maluku di sini, Laut Banda. Selanjutnya ada Laut Arafuru yang terletak di sebelah selatan Provinsi Papua. Ada Laut Natuna yang letaknya di Provinsi Kepulauan Riau di sini adalah Laut Natuna. Dan selanjutnya ada Laut Halmahera di sebelah selatan Pulau Halmahera. Selanjutnya ada nama selat, dan selanjutnya adalah nama selat di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali selat, dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Nama-nama selat yang sering terdengar dan sering dibahas di Indonesia adalah ada Selat Bangka, Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Madura, Selat Bali, Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Badung, dan Selat Gaspor. Jika kita lihat di peta letak-letak selat ini, pertama adalah Selat Bangka yang berada di antara Pulau Bangka dan Sumatera Selatan. Ini adalah Selat Bangka. Selanjutnya ada Selat Malaka yang sangat terkenal karena jalur perdagangannya terletak di antara Pulau Sumatera dan Malaysia.
Di sini sepanjang ini adalah Selat Malaka. Selanjutnya ada Selat Karimata yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Ini adalah Selat Karimata. Selanjutnya ada Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letaknya di sini. Ini adalah Selat Sunda. Selanjutnya ada Selat Madura yang berada di sebelah selatan Pulau Madura. Ini adalah Selat Madura. Sepanjang ini adalah Selat Madura. Selanjutnya ada Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ini adalah Selat Bali. Selanjutnya ada Selat Lombok yang berada antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Ini adalah Selat Lombok. Selanjutnya adalah Selat Makassar yang berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Ini adalah Selat Makassar. Selanjutnya ada Selat Badung yang berada di antara Pulau Nusa Penida dan Pulau Bali. Letaknya di sini. Ini adalah Selat Badung. Selanjutnya adalah Selat Gaspor yang berada di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat ini memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Ini adalah Selat Gaspor. Sudah nama-nama selat, selanjutnya adalah nama-nama tanjung dan semenanjung. Di Indonesia terdapat banyak sekali nama-nama tanjung dan semenanjung yang sekali lagi dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan. Dikarenakan banyak sekali nama-nama tanjung dan semenanjung di Indonesia, saya mengambil hanya 7 buah di Indonesia, dan itu saya mengambilnya di dekat rumah saya, atau bisa disebut di provinsi tempat saya tinggal. Yaitu yang pertama adalah Tanjung Batu Mandi. Sama, saya tinggal di provinsi Sumatera Barat. Nama tanjung dan semenanjung yang ada di Sumatera Barat adalah Tanjung Batu Mandi yang berada di Padang Pariaman, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Tanjung Kinapat yang berada di Kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Tanjung Langasea di Kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Tanjung Rorok yang di Kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada Tanjung Rugurut di Kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah Tanjung Sigep di Siberut, provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir adalah Tanjung Simasuket di Kepulauan Mentawai, provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya adalah nomor 2, yaitu jelaskan dan tunjukkan melalui peta batas masing-masing provinsi beserta nama pusat pemerintahannya atau ibu kota provinsi. Di sini ada pembagian A, B, dan C dengan mengambil nomor akhiran NIM. Dikarenakan nomor akhiran NIM saya adalah genap, yaitu 19136142, berarti saya mendapatkan poin C, yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Di sini saya akan menunjukkan ibu kota provinsi dan batas-batas masing-masing provinsinya. Yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Yang nama ibu kotanya adalah Kupang. Batas wilayahnya yaitu jika kita lihat dari peta seperti ini. Nusa Tenggara Timur. Ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang. Adalah ibu kotanya yang berada di Pulau Timor. Ini adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas wilayahnya seperti dengan berikut. Utara berbatasan dengan Laut Flores, bagian utaranya dengan Laut Flores, bagian selatannya dengan Laut
Timor, ini selatannya, atau bisa juga dengan Laut Sau di bagian tengahnya. Ingat, bagian timur berbatasan dengan Timor Leste, dengan negara Timor Leste, dan bagian barat dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Dengan ibu kota Ternate. Dengan ibu kota Ternate. Ini. Atas wilayah provinsi ini atau Provinsi Maluku Utara, di bagian utaranya adalah Samudra Pasifik, atau bisa juga dengan negara Filipina. Di bagian selatannya dengan Laut Seram, ini Laut Seram. Di bagian baratnya dengan Laut Maluku, ini Maluku. Di bagian timurnya dengan Laut Halmahera Timur, ini. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon. Ini adalah ibu kota Provinsi Maluku. Atas wilayah provinsi ini, yaitu di bagian utara dengan Laut Seram, bagian utaranya dengan Laut Seram. Di bagian selatannya dengan Laut Banda. Di bagian baratnya dengan Laut Maluku. Dan di bagian timurnya dengan Laut Halmahera. Di bagian timurnya dengan Provinsi Papua Barat. Selanjutnya adalah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat dengan ibu kotanya adalah Manokwari. Ini adalah ibu kota Provinsi Papua Barat. Terletak di bagian utara Provinsi Papua Barat. Batas wilayah Provinsi Papua Barat yaitu sebagian utaranya dengan Samudra Pasifik, dan utara dengan Samudra Pasifik. Di bagian barat dengan Laut Banda dan Provinsi Maluku. Maksudnya Laut Seram dengan Provinsi Maluku. Selanjutnya di bagian timur dengan Provinsi Papua dan bagian selatan dengan Laut Seram. Selanjutnya dengan Provinsi Papua. Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura, yang terletak di sini. Ini adalah ibu kota dari Provinsi Papua yang terletak di bagian utara paling ujung di Provinsi Papua. Batas wilayah Provinsi Papua adalah bagian utara dengan Samudra Pasifik, di bagian selatan dengan Laut Arafuru, di bagian barat dengan Provinsi Papua Barat, di bagian timur dengan negara Papua Nugini. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar sesuai pembagian masing-masing poin A, B, dan C pada soal nomor 2 di atas tentang kegiatan perekonomian.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang provinsi-provinsi yang saya dapatkan tadi. Pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di bidang pertanian, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki komoditas utama, yaitu kedelai sebanyak 17,5 ton, ada kacang tanah sebanyak 5 ton, dan kacang hijau. Di bidang perindustrian hasilnya, industri garam, industri gula, industri kecil dan menengah seperti industri tenun ikat yang merupakan keunggulan provinsi ini, yang merupakan komoditas utama di provinsi ini di bidang perindustrian. Misalnya di bidang pertambangan dan hasilnya, provinsi ini menghasilkan bahan tambang mangan dan batu kapur. Selanjutnya di sektor perdagangan, ya aktivitas perdagangan banyak terjadi di pasar. Dan ini beberapa pasar yang ada di NTT, seperti pasar Oe Bobo, pasar Oe Sapa di Kupang NTT, dan pasar Invest Nai Koten 1. Di bidang perhubungan, provinsi ini di sektor perhubungan bisa dibilang cukup memadai dengan sudah adanya jalan untuk mendukung sektor perindustrian dan pelabuhan untuk membantu. Contohnya adalah Provinsi Maluku Utara. Jika kita lihat di sektor pertaniannya, provinsi ini menghasilkan komoditas padi dan berbagai komoditas lainnya seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Di bidang perindustrian, di sektor ini Maluku Utara berupaya mengembangkan potensi industri kecil dan menengah agar dapat berdaya saing guna menguasai pasar domestik dan ekspor. Di sektor pertambangan, bahan tambang yang dihasilkan oleh provinsi ini yaitu nikel yang berada di provinsi ini. Soalnya di sektor perdagangan, provinsi ini sangatlah berkembang di sektor ini dengan berpusat pada jual beli dan pembangunan. Soalnya di sektor perhubungan, di sini dibantu oleh berbagai macam pelabuhan, diantaranya administrasi pelabuhan Ternate, pelabuhan Buli, pelabuhan Daruba, pelabuhan Sanana, pelabuhan Tobelo, pelabuhan Labuha, pelabuhan GB, pelabuhan Jailolo, pelabuhan Soasio, dan pelabuhan Laiwi. Contohnya adalah Provinsi Maluku. Di sektor pertanian, Provinsi Maluku lebih menonjolkan potensi perkebunan yang mencolok seperti kelapa, cengkeh, pala, dan coklat. Provinsi ini tumbuh dan berkembang melalui usaha perkebunan rakyat yang sudah terkenal sejak zaman Portugis. Potensi investasi untuk sektor perkebunan adalah kerjasama perdagangan dan ekspor pala. Contohnya adalah sektor industri. Di provinsi ini masih didominasi oleh sektor ekonomi kecil dan menengah serta beberapa sektor ekonomi besar. Di sektor pertambangan, Provinsi Maluku memiliki potensi berbagai bahan galian dan mineral, seperti bahan galian logam emas di Pulau Water dan di Pulau Lirang, koalin, pasir kuarsa, belerang, kapur, batu apung, asbes, mangan, serta bahan mineral tambang, horn, dan mangan. Tersebar di lebih dari 40 lokasi di provinsi ini. Selanjutnya yaitu di sektor perdagangan, nilai ekspor Maluku sepanjang tahun 2020 meningkat signifikan jika dibandingkan di tahun 2019. Faktor pendorongnya didominasi oleh ekspor non-migas, terutama dari hasil laut. Misalnya di sektor perhubungan, provinsi ini memiliki panjang jalan sejauh 1.771 km dan 13 pelabuhan serta bandar udara internasional Patimura. Contohnya adalah Provinsi Papua Barat. Provinsi ini di sektor pertanian, komoditas unggulannya adalah biji kernel sawit, minyak sawit mentah, pala, bunga pala, sagu, buah merah, dan sarang semut.
Di sektor industri, provinsi ini sangat besar sekali sektor industri migas maupun non-migas, dan salah satu porsi industri non-migas yang sangat menonjol di Provinsi Papua Barat adalah perikanan laut. Sektor pertambangan, bahan tambang yang berada di provinsi ini sangatlah melimpah dan banyak sekali. Hasil tambang yang berada di provinsi ini yaitu batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, marmer, dan tembaga. Di sektor perdagangan, perekonomian Papua Barat berdasarkan produk domestik regional bruto dan besar harga berlaku triwulan 3 2020 mencapai 20.832 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 15.346 miliar. Di sektor perhubungan, provinsi ini sangat dibantu dengan dikembangkan dan dibangunnya Trans Papua, yang dimana proyek ini sudah dibangun sepanjang 3.534 km. Jalan perbatasan Papua juga dibangun sejauh 1.098 km, dan yang terakhir adalah jembatan Yauteva sejauh 1,3 km. Selanjutnya adalah Provinsi Papua. Di sektor pertanian, komoditas unggulan provinsi ini yaitu buah matoa, buah jeruk, mangga, rambutan, pisang barangan, cabai, buah merah, dan anggrek spesies. Di sektor industri, pembangunan sektor industri di Provinsi Papua dinilai masih sangat rendah. Sementara sektor industri pengolahan merupakan penggerak utama atau lokomotif dalam memajukan perekonomian di bumi cendrawasih. Bisa dibilang, provinsi ini di sektor industrinya sangatlah lemah. Misalnya di sektor pertambangan, tidak jauh berbeda dengan provinsi tetangganya yaitu Provinsi Papua Barat. Hasil tambang di provinsi ini juga seperti di Provinsi Papua Barat, yaitu ada tambang batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, marmer, dan tembaga. Di sektor perdagangan, aktivitas perdagangan di provinsi ini masih didominasi oleh ekspor migas dan beberapa sektor non-migas. Dari sektor perhubungan, jalan di Provinsi Papua sudah terbangun sepanjang 2.638 km, pelabuhan sebanyak 8 pelabuhan, dan bandara sebanyak 20 bandara dan 1 bandara militer. Bisa dibilang 20 bandara umum dan 1 bandara militer. Sekarang kita memasuki soal nomor 4, yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta dengan menampilkan gambar sesuai pembagian masing-masing poin A, B, dan C pada soal nomor 2 di atas tentang nama-nama sungai, nama-nama gunung, nama-nama danau, dan nama-nama ikon atau semboyan masing-masing provinsi. Yang pertama yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama-nama sungai yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangatlah banyak. Jika kita lihat di peta Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Provinsi Nusa Tenggara Timur, sini bisa dibilang sungainya sangatlah banyak dan sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nama-nama sungai yang sangat berjasa di provinsi ini, jika diringkas, ada beberapa, yaitu ada Sungai Aesesa di Pulau Flores, Sungai Bananain di Timor, Luku Kadahang di Pulau Sumba, Luku Kadumbul, Sungai Kambaniru, Luku Melolo, Sungai Noe Besi. Selanjutnya adalah nama-nama gunung. Di provinsi ini terdapat beberapa gunung. Yang pertama adalah Gunung Batu Bara, Gunung Egon, Gunung Fatu Timau, Gunung Iliwerung, Gunung Inelika, Gunung Lakaan, Gunung Lautolo, Gunung Mutis, Gunung Rokatenda, Gunung Sirung, Gunung Wanggemeti, Gunung Kalimutu. Dan di gambar ini adalah Gunung Kalimutu.
Selanjutnya adalah danau. Di provinsi ini terdapat satu danau, yaitu Danau Taudale. Selanjutnya adalah nama-nama ikon atau semboyan masing-masing provinsi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semboyannya adalah Neka Mesa, Ansao Mesa, Silu Selo Kit, yang artinya adalah satu hati, satu batin terpadu jadi satu menuju Indonesia Raya. Dan ikon dari provinsi ini tentu adalah Komodo. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Jika kita lihat di peta Provinsi Maluku Utara, sangatlah banyak nama-nama sungainya. Tetapi sungai yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah Sungai Aro. Selanjutnya adalah gunung api yang berada di provinsi ini. Sangatlah banyak juga. Gunung api di provinsi ini ada beberapa, yaitu Gunung Api, Gunung Batu Sibela, Gunung Dukono, Gunung Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Hiri, Gunung Ibu, Gunung Tiga Lalu, Gunung Tadoko Ranu. Dan di gambar ini adalah Gunung Gamalama. Selanjutnya adalah nama danau. Provinsi ini memiliki beberapa danau. Yang pertama adalah Danau Galela, Danau Sagea, Danau Lina, dan Danau Tolire. Selanjutnya adalah nama ikon atau semboyannya. Provinsi ini memiliki semboyan yaitu Marimoi Ngami Futuru, yang artinya bersatu kita kuat. Dengan ikonnya yaitu Masjid Al-Munawwar. Ini adalah Masjid Al-Munawwar. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku. Provinsi ini memiliki beberapa sungai, yaitu Sungai Apu, Sungai Eti, Sungai Kawa, Sungai Masiwang, Sungai Salawai, Sungai Sapelewa, dan Sungai Tala. Selanjutnya adalah nama gunung. Di provinsi ini ada Gunung Binaya, Gunung Gamsunoro, Gunung Kapalamadan, Gunung Sahuai, Gunung Walplon. Dan adalah nama danau. Provinsi ini ada beberapa danau, yaitu Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Ninifala, Danau Rana, dan Danau Galela. Dan di gambar ini adalah Danau Laguna Tangga Seribu. Nama ikon dan semboyan provinsi ini. Semboyan dari provinsi ini adalah Siwa 5 yang dalam bahasa Indonesia yaitu milik bersama. Dengan ikon adalah Monumen Marta Christina Tiahahu. Ini adalah ikon dari Provinsi Maluku. Selanjutnya adalah Provinsi Papua Barat. Di provinsi ini sangatlah banyak nama sungainya. Tapi saya mengambil rangkumannya saja, yaitu yang pertama adalah Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Seremu, Sungai Warswai, dan Sungai Wowoi. Selanjutnya yaitu nama gunung di Provinsi Papua Barat. Di provinsi ini ada Gunung Irau, Gunung Fakfak, Gunung Sini, dan Gunung Wats. Nama danau di provinsi ini ada Danau Anggigiga dan Danau Anggigiji. Danau ini kurang lebih seperti danau atas dan danau bawah. Selanjutnya adalah ikon daun semboyan provinsi ini. Semboyannya adalah Cintaku Negeriku, dengan ikon adalah Kepulauan Raja Ampat. Selanjutnya adalah Provinsi Papua. Nama sungai di provinsi ini juga sangat banyak, tapi saya rangkum menjadi beberapa, yaitu Sungai Beliem, Sungai Bian, Sungai Braza, Sungai Bulaka, Sungai Digol, dan Sungai Fly. Ini adalah nama gunung. Provinsi ini bisa dibilang sangat banyak pegunungan. Nama-nama gunung yang terkenal di provinsi ini adalah Gunung Fojo, Gunung atau bisa dibilang Pegunungan Jayawijaya, Pegunungan Mauke, Barisan Sudirman, Pegunungan Arfak, Pegunungan Fakfak, Pegunungan Bintang, dan Pegunungan Tamrau. Nama danau di provinsi ini ada Danau Habema, Danau Rombebai, Danau Sentani, Danau Tigi,
dan Danau Paniai. Nama ikon dan semboyan provinsi ini adalah semboyan dengan karya swadaya, dengan ikon adalah Taman Nasional Florence. Selanjutnya, soal terakhir yaitu soal nomor 5, yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar sesuai pembagian masing-masing poin A, B, dan C pada soal nomor 2 di atas tentang kegiatan budaya dan pariwisata. Pertama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur, kegiatan budaya yang berada di provinsi ini sangatlah beragam. Dan di sini yang paling terkenal adalah Festival Komodo yang seperti yang sudah saya tampilkan gambarnya. Tapi juga ada beberapa festival lain, yaitu ada Festival Tenun Ikat Sika, Festival Reba Ngada, Festival Reba Ngada, Festival Kalimutu, dan Festival Seribu Kuda dan Tradisi Pasola. Untuk kegiatan pariwisata di provinsi ini sangatlah beragam juga. Untuk kegiatan pariwisata yang paling terkenal di provinsi ini adalah Labuan Bajo dan Pulau Komodo. Selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Untuk kegiatan budaya yang ada di provinsi ini juga sangat banyak dan saya akan merangkumnya dengan sangat singkat. Yang pertama adalah tari Layaon, tari Tide-Tide, tari Cakelele, tari Sanaijin, tari Leleha, tari Saureka Reka. Dan di gambar ini adalah tari Cakelele. Ini adalah kegiatan pariwisata di provinsi ini. Provinsi ini bisa dibilang banyak sekali terdapat benteng pertahanan di masa penjajahan. Dan yang paling terkenal di provinsi ini ada Benteng Kalangata, Talaganita, Gunung Gamalama, dan Fort Orange. Kegiatan pariwisatanya. Ini adalah Provinsi Maluku. Kegiatan budaya di Provinsi Maluku juga banyak. Yang bisa saya sebutkan adalah budaya Kalwedo, budaya Hawer, Batu Pamali, tradisi Sasahil, dan Nekoro, dan upacara Fangne Idabela. Selanjutnya ada kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di provinsi ini sangatlah beragam. Yang pertama adalah Monumen Gong Perdamaian Dunia, air terjun Lumoli, Benteng Amsterdam, dan Benteng Amsterdam. Yang provinsi selanjutnya adalah Provinsi Papua Barat dengan kegiatan budayanya yang sangat indah. Yang pertama adalah tari Sajojo yang seperti yang berada di gambar ini. Selanjutnya adalah tari Balada, tari Cendrawasih, dan rumah adat Honai. Selanjutnya adalah kegiatan pariwisata. Di provinsi ini sangat beragam kegiatan pariwisata yang menyajikan pemandangan yang begitu indah. Pertama adalah Taman Wisata Teluk Cendrawasih, ini adalah gambarnya. Selanjutnya adalah Pegunungan Arfak, Pulau Mansinam, dan Teluk Doreri. Selanjutnya adalah Provinsi Papua, provinsi terakhir yang akan kita bahas. Kegiatan budaya di provinsi ini ada Rumah Kaki Seribu, seperti gambar ini adalah gambar Rumah Kaki Seribu. Selanjutnya ada pakaian adat Sarwi yang merupakan pakaian adat di provinsi ini. Selanjutnya adalah tari Parang dan tari Suanggi. Selanjutnya adalah kegiatan pariwisata. Kegiatan pariwisata di provinsi ini ada beberapa. Yang pertama adalah Raja Ampat yang sangat terkenal. Selanjutnya adalah Pulau Biak dan Danau Sentani. Oke. Sekian dari hasil presentasi saya tentang UAS Geografi Regional Indonesia. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya merasa ada banyak hal yang kurang dari presentasi saya sekarang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.